Ini adalah kisah tentang seorang sadhu dan seorang gadis perawan, yang merupakan kisah tentang hutan yang mengerikan di mana seorang sadhu tua tinggal di gubuknya. Awal sebenarnya dari cerita ini terjadi ketika suatu malam, hujan deras, ada kegelapan di sekitar, petir menyambar keras dari langit dan ada keheningan yang mengerikan di hutan. Sadhu itu sedang duduk di gubuknya. Dia telah menutup pintu dengan rapat sehingga dia bisa diselamatkan dari intensitas hujan dan badai. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu gubuknya. Sadhu itu terkejut siapa yang bisa datang ke hutan ini larut malam. Dia mengumpulkan keberanian dan membuka pintu dan melihat bahwa seorang gadis perawan yang cantik dan muda berdiri di luar. Pakaiannya benar-benar basah kuyup dalam hujan dan setiap lekuk tubuhnya terlihat jelas. Dia masih muda dan kemuliaan Tuhan. Sadhu bertanya dengan heran, "Hei gadis, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini di hutan yang mengerikan ini larut malam di tengah hujan lebat seperti ini?" Gadis itu berkata dengan nada takut, "Babaji, aku tinggal di desa dekat hutan ini. Aku sangat takut." Kemudian dia berkata dengan nada gemetar, "Beberapa orang mengejarku. Mereka ingin membunuhku. Tolong selamatkan aku." Orang bijak itu segera membuat gadis itu duduk di dalam dan menghiburnya. Kemudian baba tua itu menanyakan seluruh kisahnya kepada gadis perawan itu. Gadis itu menjawab dengan nada gemetar, "Aku adalah putri raja desa. Orang tuaku telah meninggalkan dunia ini. Sejak orang tuaku meninggalkan dunia ini, orang-orang ini sekarat karena kecantikanku. Orang-orang ini ingin menangkapku dan menjarah kehormatanku. Mereka ingin menodai tubuhku. Aku telah melarikan diri kepadamu untuk menyelamatkan kehormatanku." Orang bijak tua itu mendengarkan gadis itu dengan sangat hati-hati dan mulai berpikir bahwa gadis ini menyembunyikan rahasia lain juga. Apakah ada motif lain di balik kedatangannya? Orang bijak dan gadis perawan itu duduk di dalam gubuk. Ada lampu menyala di sudut yang memberikan cahaya redup. Di luar sedang hujan lebat dan badai, dan kegelapan di mana-mana. Orang bijak tua itu telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini ada seorang gadis yang sangat cantik di gubuknya. Dia juga berusaha menahan diri agar tidak mendapat masalah. Semua pikiran ini terlintas di benaknya ketika tiba-tiba gadis perawan itu berkata, "Oh Baba, aku takut. Maukah kau memberiku tempat berteduh di gubukmu malam ini?" Sadhu tua yang menginginkan ini sejak awal, segera menjadi senang dan berkata, "Ya, tentu saja, kau bisa tinggal di gubukku malam ini." Malam itu sangat gelap. Hujan badai tidak berhenti. Gadis itu berbaring di tikar dan mencoba untuk tidur. Tetapi sadhu itu tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Ada keributan aneh di dalam dirinya. Pikiran yang tertidur selama bertahun-tahun terbangun. Dunia cinta terlihat. Masa muda berdenyut. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana malam ini akan berlalu? Apa yang akan kulakukan? Sadhu mencoba mengendalikan dirinya. Mencoba tidur dengan memejamkan matanya. Tetapi dia tidak bisa tidur. Melihat semua ini, hatinya menjadi lebih gelisah. Jantung Sadhu mulai berdetak kencang karena emosinya telah terbangun. Tiba-tiba, ada suara seseorang menangis. Sadhu itu terkejut dan segera pergi ke gadis itu. Dia melihat bahwa gadis itu sedang menangis. Sadhu itu bertanya, "Hei gadis, apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis?" Gadis itu menjawab dengan takut, "Sesuatu telah terjadi padaku yang tidak dapat kuceritakan kepada siapapun." Mendengar ini, sang sadhu terkejut dan berkata, "Apa yang tidak dapat kau ceritakan kepadaku? Apa yang kau sembunyikan hari ini?" Gadis itu berkata dengan gemetar, "Aku bukan gadis yang baik, aku gadis yang buruk, aku tidak melakukan perbuatan baik, aku sangat haus." Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat darah sang sadhu mendidih. Dia menatap sang sadhu dan berkata, "Aku bukan gadis biasa, aku adalah jiwa yang hilang." Mendengar ini, gelombang ketakutan mengalir melalui tubuh sang sadhu. Tanah tergelincir di bawah kakinya. Dia berkata dengan takut, "Jika kau adalah jiwa, bagaimana atau kepada siapa aku harus mempercayai ini? Apa artinya?" Gadis itu perlahan mulai menceritakan kisahnya. "Ini adalah kisah yang sangat lama. Aku adalah seorang ratu, tetapi seseorang ingin menikahiku, yang tidak kusukai, tetapi
Dia melakukan ilmu hitam untuk mendapatkanku. Aku jatuh ke dalam perangkapnya dan dia dengan paksa menikahiku, tetapi aku tidak membiarkan dia mempermalukanku. Aku tidak membiarkan dia mendekatiku pada malam pertama pernikahan kami. Dia marah akan hal ini dan mulai membunuhku. Ketika dia membunuhku, dia berkata bahwa jiwaku tidak akan bebas sampai aku tidur dengan seorang pria mulia atau seorang suci. Mendengar ini, orang suci itu mulai menggigil. Gadis itu memegang tangannya dan berkata, "Aku tidak berbohong. Jika kamu tidak tidur denganku malam ini, aku akan terus mengembara di hutan ini selamanya dan jiwaku tidak akan pernah mendapatkan kedamaian." Jantung orang suci itu mulai berdetak kencang. Gadis itu menyentuh tubuhnya dengan tangannya yang lembut, tetapi dia dalam kesulitan. Sementara itu, suara seseorang yang menakutkan datang dari luar. Orang suci itu segera bangkit dan keluar dari gubuk. Orang suci itu berbalik dan melihat ke dalam gubuk, tetapi gadis itu berdiri di sana diam. Dia tidak memberikan jawaban apapun. Tiba-tiba sebuah bayangan datang mendekatinya dan berkata dengan suara menggelegar, "Akulah yang mengirim gadis ini kepadamu." Bayangan itu adalah bayangan yang sama yang telah memenjarakan gadis ini dengan melakukan ilmu hitam. Bayangan itu mulai tertawa keras dan berkata, "Sadhu, kau telah terperangkap dalam perangkapku. Sekarang kau telah disesatkan." Sang sadhu berkata, "Ilmu hitammu tidak akan mempengaruhiku. Kau pikir aku akan disesatkan setelah melihat seorang gadis cantik? Tetapi tidak." Mendengar itu, gadis itu menundukkan matanya seolah-olah dia juga merasa malu. Bayangan itu berteriak keras dan berkata, "Di dalam dirimu juga ada. Jadi kamu pasti punya emosi manusia. Kamu tidak bisa lolos dari perangkapku." Orang suci itu memejamkan matanya, melihat ke atas lalu membukanya dan berkata, "Wahai iblis, aku tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkapmu." Air mata mengalir di mata gadis itu. Dia juga mulai berpikir, apa yang sedang kulakukan? Akankah orang suci itu mampu mengalahkan bayangan ini? Akankah gadis itu bisa terbebas dari kurungannya atau akankah ilmu hitam ini terbukti terlalu berat bagi semua orang? Orang suci itu memejamkan matanya dan mulai berpikir, bagaimana aku bisa lolos dari masalah ini? Kemudian orang suci itu membuka matanya dan berkata kepada gadis itu, "Lihatlah ke dalam dirimu dan lihat apa yang akan kamu lakukan. Aku tidak pernah memandang siapapun dengan niat buruk. Lalu mengapa kamu ingin merusak rasa hormatku? Kendalikan dirimu dan pikirkan apa yang sedang kamu lakukan." Mendengar ini, bayangan itu tertawa keras dan berkata, "Wahai orang suci, sekarang sudah terlambat." Gadis itu menatap ke arah orang suci itu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu apapun tentang apa yang benar dan apa yang salah. Aku hanya tahu sebatas ini. Aku ingin jiwaku damai dan bebas." Orang suci itu berkata dengan lembut, "Kamu harus hidup bukan untuk jiwamu tetapi untuk dirimu sendiri. Kamu harus berjuang dalam pertempuran ini sendiri." Gadis itu terkejut mendengar kata-kata orang suci itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu benar sekali, pertempuran ini hanya itu milikku dan aku akan melawan diriku sendiri." Kemudian dia menutup matanya dan mencoba untuk merasa rileks. Pada saat itu juga bayangan itu meraung, "Apakah kau siap untuk mengalahkanku?" Gadis itu berkata dengan nada yang kuat, "Ya, aku siap untuk bertarung denganmu, kau juga bersiap." Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya dan mencoba untuk menangkap bayangan itu. Begitu dia menyentuh bayangan itu, angin kencang mulai bertiup dan bayangan itu mulai terbang di udara. Bayangan itu mulai berjuang untuk menyelamatkan diri, tetapi sekarang tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Gadis itu dengan berani menghancurkan bayangan itu. Ketika semuanya berakhir, dia perlahan membuka matanya dan menemukan biksu di depannya. Ada rasa malu di matanya dan dia menyadari bahwa dia tidak melakukan hal yang benar. Dia jatuh di kaki biksu itu dan berkata, "Aku hampir melakukan kesalahan besar, tetapi kamu menyelamatkanku. Aku berterima kasih padamu dari lubuk hatiku." Biksu itu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Sekarang kamu bisa pergi dari sini." Gadis itu menundukkan kepalanya dengan air mata di matanya dan diam-diam meninggalkan hutan. Jiwanya bebas selamanya.